Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Musanna, haddatsana Al-Walid bin Muslim, haddatsana Ibnu Jabir, haddatsani Busr bin Ubaidillah Al-Khadrami. Annahu sami Aba Idris Al-Khawlani, annahu sami Abu Dzaifah bin Yaman yaqul. Iki mun periode sahabat Dzaifah bin Yaman yaqul. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khair. Kana ana sapa annas manusa yas'aluna padha takok sapa annas Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Manusa-manusa itu takok Nabi anil khairi saking masalah keapian. Keapian iku apa? Wa kuntu lan ana sapa ingsun ku as'alu takok sapa ingsun ku ing Nabi anis saking kaelekan. Aku takok elek iku apa? Dimume wong takok apik iku apa? Gusti Nyaman takok Nabi elek ing napa? Apa? Maka fata ayyudrikani krana kuwatir yen to metu iya apa sak ni ing ingsun. Fakultu mongko ngucap ingsun ya Rasulullah. Inna kunna fi jahiliyatin wasyarr. Kon ngene iki kula moko dimayu derenge kula waca detailnya. Kula wingi ngetes Lukman supaya napa ngopi yang di Muslim nih. Terus kula wau dari yang di Bukhari terus kesusulan kopian yang di Bukhari. Kalau zaman mondok sekarang tahun mulai 96, 97, mulai akhir-akhir kalau mondok. Kulon termasuk orang yang paling banyak mengumpulkan ahaditsul fitnah. Ya, ahaditsul apa? Fitnah. Hadis-hadis yang nerangno fitnah itu akhir zaman. Ya, bahwa pidato-pidato Nabi, khutbatun Nabi atau khutbah Nabi ini kata yang nerangno fenomena akhir zaman. Yang rusak Islam. Termasuk Nabi pidato saat haji wada di beberapa kesempatan dari Nabi setelah sepeninggal saya tidak takut lagi kalian menjadi musyrik. Tapi kalian akan menjadi musyrik dengan bentuk yang lain. Termasuk bentuknya itu aneh, yaitu orang-orang yang mengatasnamakan Quran hadis. Kemudian justru atas nama Quran hadis itu pula terjadi banyak pembunuhan, pembantaian. Dan wasodaqallah. Dan itu benar ketika periode Ali sudah dibunuh oleh satu kelompok atas nama kesalehan. Terus sampai periode Sayyid Hussein. Terus sampai sekarang. Periode di Irak, di Syria, sampai ke Indonesia biasa. Ya, saya ngaji di sini itu dengan pertaruhan ekstrim. Ya, artinya pertaruhan ekstrim itu orang yang berani menerangkan agama atau demi agama itu memang harus bertaruh jiwa dan raga. Ya itu tadi karena Nabi akhir-akhir hayat Nabi itu sering ngendikan 40 fitnah. Nanti akan banyak fitnah. Ya. Fitnah itu dimulai ironisnya justru karena keputusan agama. Ya. Boleh keputusan apa? Agama. Ini harus salah paham tenan ini. Nanti salah paham ekstrim. Fitnah itu di Islam, ya, ini ilmu nih, ini ilmu ulama. Fitnah itu di Islam itu rata-rata dari keputusan agama. Nak fitnah wong muda kados pornografi, kayak fitnah musik yang liar atau minuman-minuman keras, itu tidak fitnah yang dimulai dari agama. Itu bentuk lain di luar agama yang mengganggu agama. Ya, ini rumah tenan ya. Saya bertanggung jawab dengan pendapat saya ini di depan Tuhan. Ya. Fitnah itu ada dua. Ada fitnah yang di luar agama. Memang akhirnya mengganggu agama. Kayak adanya pornografi, porno aksi, orang minum, orang mabuk, orang apa ini fitnah yang mengganggu agama, tapi di luar apa? Agama. Yang paling ditakutkan Nabi itu fitnah dalam agama. Ya, fitnah dalam agama. Orang karena istinad pada ayat tertentu, ya, berpegangan pada ayat tertentu atau hadis tertentu. Kemudian dia punya paham. Kemudian bagian paham ini kadang harus ekstrim. Misalnya akhirnya memutuskan bahwa si kiai itu halal darahnya, si kelompok itu halal darah. Akhirnya terjadi pembantaian. Dan itu yang terjadi saat Khawarij, karena mereka berpendapat orang melakukan dosa kecil itu sama dengan dosa besar. Sementara Fa'ilul Kabir dianggap syirik atau kafir. Akhirnya kelompok Khawarij rapat internal memutuskan yang telah di Islam itu 3 dan harus dibunuh semua. Yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib dan Amr bin As.
Nah, itu satu tragedi betul. Satu keputusan membunuh diputuskan oleh kelompok soleh. Kelompok orang-orang yang menjauhi dosa besar juga dosa kecil. Itu sekarang sejarah itu berulang. Mulane iki jogeman dadi wong saleh sing model kuarit. Wong nak kesolehan. Misale Pak Mustofa ini kesolehan, wong ra digoten tau wis fasik. Nak saleh lagi umat nemen. Ya kaya wong sing seneng wiridan bersolat nak dalil mantai salah wirid sirit. Ora wiridan ketek. Iku mergo saleh lagi umat. Saleh lagi napa? Umat. Ora saleh dhewe mereda ora rasane seneng rondo, pengiran burane akeh. Itu memang tragedi agama itu dimulai dari orang-orang soleh yang punya keputusan atas nama agama. Lalu kalau termasuk wong alim sing ape guyon terus nganti mati. Kalau sampeyan mati lagi guyon. Mengko tak niati. Kula niati tenan, kula nak ndonga pangeran men mati dalam kemewahan maksudnya gaya asik-asik saja karena saya tidak mau mati ngenes itu turun. Kalau kalian ini malah jadi saya baca ini di depan Tuhan. Ini hadisnya Nabi Sahih karena lewat riwayat yang mujma' alaih sahih yaitu kitab Bukhari, kitab Nabi Muslim ya. Lewat riwayat yang mujma' alaih sahih. Nabi itu ngendikan bahwa fitnah di akhir zaman itu dimulai cara pandang terhadap agama. Itu yang disebut Nabi yamruquna minad din kama yamruqud dahmu minar ramiyah. Mereka lepas dari agama kayak anak panah sudah lepas dari Nabi Musa. Yatakallamuna bi alsinatina hum min jaldatana wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka kelompok kita. Cara ngomong ya kayak kita. Itu atas nama agama. Ya, atas nama apa? Agama. Delalah fitnah itu dimulai ora suwe saka Nabi wafat. Ini itu ketika Ali dibunuh, itu lewat rapatnya kaum Khawarij. Mereka orang-orang soleh ekstrim, ya. Orang Khawarij itu orang-orang soleh apa? Ekstrim. Mereka rapat. Ya, mereka rapat yang kerok Islam nganti kacau mergo Ali, Muawiyah, ambek Amr bin akhirnya lewat rapat kesalian ini pula mereka memutuskan pembunuhan. Jadi satu kesalian yang melahirkan pembunuhan. Iku podo satu kesalian ngajak nama masjid ini podo ini. Misalnya imam rapati fase, kita ngeritik tidak fase itu satu kesalian. Tapi kesalian yang melahirkan kegaduhan. Jadi soalnya itu ya orang mesti terus akibatnya apa? Banyak kesalian yang melahirkan apa? Kegaduhan. Termasuk kesalian yang Khawarij melahirkan pembunuhan. Lalu kalau termasuk ulama sing mosolan teman-teman, memang repot. Ini kasus seperti itu. Kita menangi terminologi orang-orang soleh ekstrim. Wong nggak lagi seneng jigoten, rajigoten wae. Wong sing seneng wiridan dia mana salah wirid bahwa radi wiridan potek. Wong Islam darani ketek. Sing ra wiridan wong salat, wong contone bar salat langsung mlayu ra wong salat. Lha wong salat dihukumi ketek wae elek napa elek. Wong salat dihukumi napa? Ketek. Padahal Nabi jelas-jelas jauh mangkola la ilaha illallah dan tapi gara-gara soleh lagi umat, rawong rawiridan dianggap koyok ketek. Nauzubillah min dzalik. Itu satu ungkapan yang jelas-jelas salah. Sama ra usah ngandani kula ono ning kitab. Wah, aku luwih roh aku di bangkamen ana kitab itu luwih roh. Aku wis iso medakno maudhu ora maudhu gak roh. Aku ora roh. Terus fitnah itu kaum Khawarij itu rapat. Ketika Ali dan Muawiyah bikin kegaduhan karena ada perang saudara, itu orang Khawarij terus nyimpul, mereka adalah biang kerak kekacauan, harus dibunuh. Nah akhirnya ada 3 orang ditugaskan bunuh Ali, bunuh Muawiyah, dan bunuh Sinten. Nah mulai dikira udah wong soleh mesti pintu-pintu, khusus mesti ada pintunya. Jadi ini Muawiyah ditenani sebudi. Pokoknya biasanya nyimami subuh. Dia tak ares kok mau ngono tok. Memang betul. Jadi komandannya ya betul. Si eksekutor ya betul. Sekarang tenan. Muawiyah adalah subuh-subuh meriah. Ngomong wong nyimami. Ngomong itu. Wah, orang soleh sih dikongkon dia pintu, sih ngomong pintu. Nah ini Muawiyah wes digoten tapi ora. Tidak ini pokoknya sing nyimami apa? Benar. Wah, yang meriah ngomong wong. Lagi mlebu masjid dibuat. Kayak gue sing imam itu.
Diriwayatin bersulat subuh walhasil salah alamat. Akhirnya sing kepaten Ramu Awi. Nah sing Amru bin As rada apik nasibe. Pas dibuat belalah kena bokong. Ya berarti gak pas sasaran. Ini pintu meneh terus nek ora pas. Spesial sing finali. Di finali dibuat pas kena kepala. Ya akhirnya kabur. Ya cuma yang menjadi tragedi dalam Islam kenapa matinya orang-orang soleh ini lewat keputusan kesalahan. Eling-eling ya zaman. Eling-eling nanti sampean mati nanti aku mati. Bahwa ngaji ini ngaji paling ekstrim dibanding sejarah sana. Memang jangan sampai kesalahan melahirkan tragedi. Kenapa saya ngajar sekarang demikian? Karena jangan sampai atas nama kesalahan misalnya partai, monis partai Rio. Terus itu ahli sunnah, itu ahli sunnah. Itu partai Islam, itu non. Partai ora wong. Dan Islam mak wong. Partai ora mukallaf. Mukallaf wong. Lah misale kula PDI apa terus Islam? Misale kula Partai Demokrat apa terus gak? Apa sing di luar PKNU terus gak ahli sunnah? Buat jamaah. Jangan sampai atas nama kesalahan kemudian membunuh kesalahan yang lain. Karena kita sudah trauma dengan tragedi-tragedi kesalahan yang melahirkan tragedi sosial. Kelompok pendukung Husain kemudian menjelma jadi Khawarij juga atas nama kesalahan. Menjelma jadi Syiah juga atas nama apa? Suara mulai periode Ali dibunuh, Sayyid Husain dibunuh, suara sampai sekarang. Dan semuanya mengatasnamakan kesalahan. Wong Wahabi nganti ngesahno darai dhisik zaman panas-panas. Mergo ya atas nama kesalahan. Kok nganggep wong ning kuburan itu sirik, nganggep bejimat itu sirik, akhirnya nganggep darai itu era modern mawon tak bisa. Paling gedeng tok. Dalan nang ndungane kuburan Nabi suwe-suwe paling diduduki ibu sitok. Iku ya akhir-akhir niki era modern karena itu saja karena hak asasi manusia. Keyakinan mereka kita tetap sirik. Ya sama kita juga sering benci orang atas nama kesalahan. Itu mau kayak berah wong maca Quran gak fasih, mbak arani fasih. Padahal jelas-jelas dawuh Nabi wong sing maca Quran mahir ma'at safaratul kiram. Sing macane kangelan untuk ganjaran. Lho, pira-pira kangelan maca cek gelem. Lho boten fair. Saya iki Quran kon moro ning nggonku. Resmi dawuh hadis ngono apa sing koyo omongane iki. Orang yang baca Quran kesulitan dan tetap tidak fasih, itu dihitung ganjaran loro, yaitu tingkat kesulitannya dan tingkat niat baik. Lah yang al-mahir fil qiraah ma'as safaratil qiraah. Jadi hadis sahih. Berarti kesalahannya Nabi tidak mengajarkan kebencian. Tapi kalau kesalahan kita kan mengajarkan kebencian. Imam masjid terasa ora fasih. Gak sah. Kalau nanti tidak merasani teng daerah itu. Waktu imam itu ora fasih itu cara kula lorot mawon. Ngawon. Dadi ana kurang makmum. Iku kurang rapate. Kuwi rapate nang cek makmum kok. Cek rumah. Alasane jenengan nopo? Lah sampeyan yang antep aku ngalim to, ora matur tak ngalim. Ora tak alasan. Akhirnya itu tiangnya tampak tenan teng kula, tak dudono hadis. Dalam banyak hal kesalahan itu jangan sampai melahirkan kebencian. So, kalau sampai alasannya perkara macane ra fasih apa susah mbok tekani ning omah 4 mata omong mimbah jenengan maca Quran sing standar-standar mawon. Nah maca surat kegawan tertawan keliru ya keliru mawon. Lan apa yang lorot dadi imam wis kebencian sosial kok dadi imam keren dinteni wong pirang? Pirang-pirang aku dadani iki 4 mata. Ora usah nati jae terus lorot dadi imam. Jadi itu jenenge kebencian sosial. Kuwi ra drengki perkara imam jamaah. Wong aku sing ulama di pengaruh akeh ra imam ora patek no. Ngoten dia tak kadanane wonge. Kapan maca sing fase nare iso fase maca sing standar-standar ae misale Fatihah dia cinta kul dua beres. Di bang maca ala ta'ala hadi wasiat bulat-bulat dia turun waktu. Bapak aku mau doa utawa watini di akhiri wal asri. Ya watini kan lawan berakhir wal asri. Tapi orang kok naruhane mbok lorot ke masjid itu ora iso. Kesalahan ngono iku kesalahan melahirkan kebencian. Ndak bisa PPK wiridan terus dalil manesa lagu wirid bahwa ndak bisa. Makanya lewat ngaji ini sampean kan tahu fitnah dalam agama itu dua.
ada fitnah yang di luar agama, cuma ganggu agama. Ya kayak pornografi, porno aksi, minuman keras itu masih ringan. Karena ini melawan agama tapi di luar agama. Yang paling gawat adalah fitnah yang dilahirkan dari paham cara beragama. Yaitu kayak orang-orang Khawarij karena kesalehannya, tingkat kesalehannya berpendapat fa'ilul kabirah kufur. Akhirnya darani kue-kue yo halal darah dihukumi kah? Makanya jangan kaget kenapa ada perang di Irak antara Syiah dan Sunni saling bantai di Syria. Karena keyakinan mereka sekali beda dianggap kah? Jadi orang-orang mereka ngelong kode Islamik paten dinaten nak cara kowe. Cara mereka sekali pahamnya beda dianggap kah? Gak itu. Nah, itu sudah ngeri. Kalau sudah kesalahan melahirkan demikian itu sudah apa? Lalu kalau jadi orang alim darah fasik barang seneng. Itu biasa dicabut. Jangan yang alim fasik ini. Ya, fasik itu fasik gue. Ben jajal lah ini akhiran ini suarga dia. Ya karena itu harus ada orang yang mentradisikan bahwa kesalahan itu jangan sampai punya akibat kegaduhan apa? Sosial. Ciri utama kesalahan menurut Dawe Nabi Kiai al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi itu kaidah dalam hadis Sahih dan Ismail. Dan itu diulang-ulang oleh Nabi. Ciri utama orang Muslim napa? Al-Muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Wong Islam sejati adalah sing wong Islam liya selamat tanpa komentare dekne, contoh aktivitas dekne. Nah, dengan cara kesalahan yang kita gampang menfonis, gampang mengkomentari, gampang kan kesalahan yang melahirkan kegaduhan kan? Kesalahan yang lam yaslamil muslimun min lisanihi. Kesalahan yang orang lain tidak aman kan? Nah, kalau niku sering ditakoki tiang-tiang tonggo kula. Kula nak Jumatan itu jarang salat sunat, teko terus lungguh. Gitu protes. Saya mau alim ratu salat tahiyat masjid. Aku kan ada sing takon aja, aku kiai sak mulai subuh pulang. Gajaraku kaki atom. Wah, kowe mesti wae kaum salat tahiyat mulai itu ngarit golek donya. Eling pangeran bedak salat ning masjid. Aku mulai tangi subuh sih mbak-mbak kok maca Quran, kangkang maca Quran, ku baru jam 8 mulai. Wis pokon salat. Nggih, kok iki jarang. Ya wonten sing takok tenanan. Kok kesalahan iki. Ora ada alasan keliru, tetap keliru. Tapi keliru sing biasa ora kok itu udah kok geger ora karuan. Nah, anak aku demeni rondo iku lagi masalah. Saya demikian tuh karena niru Nabi ya. Kesalahan itu jangan melahirkan kebencian. Dulu Nabi itu kalau ke masjid itu sholat sunnah. Sampai 8 rakaat, kadang 6 rakaat. Itu dalam riwayat rawat. Ketika orang-orang merasa jangan-jangan sholat ini wajib langsung sholat belah. Tapi ini sholat ketika sholat beda. Tapi ini lucu. Tapi sih cuma orang mirip Pak aku nak bodoh-bodoh. Ya tapi karena singgung kiai nak sholat tahiyat mesti luar. Ya tapi batin gua. Soalnya paling banter, paling wong janggal. Mau di daya tarik paling gak jatuh. Kayak kira damai mawon. Sampai mawon. Nganti tak niki kula. Ya cuma kalau napa sumat sholat ya sholat. Napa sumat, tapi pas sumat ya buat ini karek. Lah sampean kudu sholat tahiyat gak ono wong ngamati. Ya ora ono wong ngamati, ora ono wong tak. Kudu sholat sampean kudu ibadah. Mau baradol titik, berdagangan, berkeduk. Wong aku bar ngaji kok, bar ibadah. Mau napa masjid wis bar napa? Ibadah. Mulai subuh kiai itu. Ibadah kakean. Sampai Nabi itu berdino ibadah jadi Nabi karena pengen kon sholat qiyamul lail bener Nabi ya. Bareng sholat apa do ditiru, sesuk terus Nabi ra sholat. Takok si Rasulullah wingi sholat ae mboten gak. Mari aku wajib. Nah ini ilmiah ya. Sebetulnya nilai ilmiahnya bukan sekedar itu. Jangan sampai kesalahan sing trimo sunnah kemudian melahirkan kebencian sosial, melahirkan ketimpangan apa? Sosial. Dia kayak mau gara-gara keistiqomah wiridan ae darani man salah wirid bahwa
Iwak juga lagi seneng-seneng iso nglakoni ilmu, terus ana wong rapati iso nglakoni ilmune kama salil khimari yahmil aswara. Di ekstrim. Kowe dhewe nglakoni ilmu iku lagi pirang wulan nek kok dalil wong liya kama salil khimari yahmil napa? Aswara. Soleh lagi seminggu gegere ra karo. Wadah ini kita cerita tentang, saya ini bertaruh betul ya. Ini masalah fitnatuddin. Ya, masalah apa? Fitnatuddin. Dan itu jangan terjadi pada kita. Sama nara percaya pulau, oka-oka kuburan dulu. Nara bener pulau. Ya itu tadi, karena kita sudah trauma. Jangan kira kalau yang bunuh Ali itu orang kafir atau orang yang binasa. Yang bunuh itu orang-orang soleh. Yang cara berpikir ya khawarij itu. Setiap orang salah ya ke kafir. Akhirnya Ali dagem. Konsekuensinya halal darah. Dan sekarang itu era partai. Kafir mengatasnamakan kebenaran. Lewat ngaji ini kita punya kesadaran bahwa partai itu aktivitas sosial politik. Ya sudah kita umumkan kampanye ini partai baik. Ini partai medium. Tapi jangan sampai atas nama kebenaran tertentu yang kita yakini kemudian melahirkan kegaduhan apa sosial itu yang tidak digedaki. Kalau sampean muslim betul adalah sesuai kaidah Nabi al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa paham ya? Muslim sejati adalah seseorang muslim yang orang lain selamat dari komentar dia, dari aktivitas dia. Ya, masa aktivitas nyata misalnya kayak jadi kiai mulia kayak aku ya coba seneng wong salaman Pak. Jejer-jejer terus do antri. Mari kiai liyane kedosok terus biasa-biasa. Oh, mari gak ana wong liya kedosok. Biasa-biasa. Iku ya dadi ya biasa. Ngono tak pikir, ngono tak pikir, tak pritom nang karepe pangeran mensuwan, tak koki. Ana malaikat iki ulama ora sering tidak salah mawa tak pikir, ora mikir tak kok tak pikir. Bapak tibate napa? Tapi artinya ada harus sama. Kita boleh punya pilihan-pilihan. Yang penting kita punya istihad bahwa tujuannya itu manfaat muslimun misalnya. Orang lain boleh berpikir tidak sama boleh. Cuma apapun tidak sama kita. Jangan sampai pikiran kita yang kita anggap benar kemudian punya akibat menvonis pihak lain. Apalagi kalau vonis itu sampai takfir atau sampai tafsir, mengkafirkan atau mentafsir. Itu naudzubillah mencari apa? Karena kita punya tragedi, mulai era Ali itu dibunuh oleh keputusan ketalian, era Husain juga dibunuh oleh keputusan ketalian. Bahwa retrofido si Akoromitos perang juga dibunuh atas nama ketalian. Akhirnya sampai sekarang umat Islam punya firqah yang gampang membunuh mengatasnamakan kita. Dan itu naudzubillah mencari apa? Kita ya soleh sendiri, ya biasa-biasa saja. Salah yang umum-umum aja. Kemana salah kita salah biar sekolah itu paling biasa mawon umum-umum aja. Wong kula nu wong alim dirasani wong ora tersinggung, wong hormat ora tersinggung, ora apa-apa kan. Ya biasa mawon. Ora nonton cerita. Kesinian kula pernah nak lho, tahu kula cerita. Jenengan yo ora tau ngimami, kita ora tau salat tahiyat masjid wae. Aku mau bar mulang. Aku itu sholat tahiyat masjid dengan barakon wedhus sama sapi bar kedonyan. Nah, aku wis bar pulang ya dhewe, aku mulai bar subuh iku wis mulang. Wis pirang-pirang amal wis napa? Sebetulnya tidak karena itu. Di luar itu masih punya alasan sing papan atas. Tapi kan itu kan ya lagi guyonan itu. Nabi nggih ngoten niku. Kadang sholat nang masjid bareng wong do niru ra sholat 11 pakai sahabat. Tapi yo model sholat maksud gak. Mari Pak wajib. Ya karena itu tadi ya, cirinya ya. Jadi banyak kesalahan yang melahirkan tragedi. Ini kalau mau hadis ini. Qultu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Inna satamne kita kunna tawono kita zaman dulu. Fi jahiliyatin ing dalam zaman jahiliyah wa syarr ing dalam zaman kafir. Faja amako tekona ing kita sapa Allah dia dal khairi lan ilah kaapian. Fahal ba'da hadzal khairi min syarr. Ana ta sawise ikilah kaapian min syarr saking kere. Jadi gampangane boleh Pak Yaman takok ya Rasulullah kita riyen jahiliyah. Jok wonten jenengan dadi Islami. Lah sawise periode Islami niki apa ana periode elek meneh.
Dari Nabi Qora dawuh sapa Nabi na'am yo bar periode Islami iki sampe jahiliyah men. Terus fahal ba'da dzalika sarri min khairin. Nah bar periode jahiliyah niku apa jane apike ya Rasulullah? Dari Nabi Qora dawuh sapa Nabi na'am yo wa bidahon tapi campuran. Ya Nabi emna tapi campuran. Jadi ono asape. Jadi bar periode ini sahabat sing apik, ya ono periode apik, tapi apik sing wabihi dahon. Apik sing wis campur aduk. Kultu dak matur ingsun wa ma dakhonu campur aduk is budi ya Rasulullah kaumun yahduna bi ghairi hadji. Ya bebe yahduna, nggih bebe nunjukna kaumun apa? Yahduna. Nggih. Kaumun niku kaum yahduna kang padha nunjukna sapa kaum tapi bi ghairi hadji kelawan tanpa panduan hidayah ingsun. Nggih, sawangane yahduna tapi bi ghairi napa? Hadji. Artinya ya mereka orang-orang baik, mentalnya juga mental Yahduna, tapi biwiri hadji. Yang kanjeng Nabi 10 tahun dakwah dilarani wong kafir ora tau komentar. Kene soleh lagi 1 tahun, 2 tahun wong ra wiridane gegere gak. Hewan berarti Yahduna biwiri hadji. Kita tidak cukup punya kesabaran kayak zaman Nabi nyabari kaum. Ta'rifu minhum wa tumkir. Ta'rifu kenal sira minhum saking kaum, tapi wa tumkiru lan ingkar sira. Kamu kenal mereka ya karena dari kelompok kita. Kamu kenal mereka karena dari kelompok kita sendiri. Tapi wa tumkir kowe ingkar. Qultu fa'al ba'da dzalikal khairi min sakin. Ana ta sakwise periode kaapian ana keelekan malih ya Rasulullah qala na'am. Yo ana elek meneh. Du'atun ala abwabi jahannam. Yaiku wong-wong sing ajak ning gone pintu-pintu neraka. Man aja bahum ilaiha qadafuhu fi. Man uti sapane wong aja bahum nyembadani sapa manhum ing duat ilaiha maring dakwae mau qadafuhu mongko buak sapa duat hu ing wong fiha ing dalem. Kultu ya Rasulullah sibhum. Soban ana keelekan sing bentuke duatun ala abwabi jahannam. Kultu ya Rasulullah sibhum lan. Sis kula aturi ifadi panjenengan gum ing duat lana maring kita. Ciri-cirine sepundi ya Rasulullah? Qol gum min jildatina wa yatakallamuna bi al-jina. Gum te wong akeh min jildatina termasuk kelompok kita ya Islam ya saleh. Wa yatakallamuna bi al-jina. Cara ngomong ya kayak kita. Yaitu sama-sama atas nama pro kesalehan. Tapi dari pro kesalehan ini kemudian malah melahirkan kebencian. Bahkan ekstrimnya sampai melahirkan pembunuhan. Itu kayak tragedi Khawarij ini. Kaum Khawarij itu saking soleh, itu ngarapno dosa cilik, nganggep dosa gede ya kafir. Gara-gara pendapatnya nak nglakoni dosa gede kafir, nganggep Ali wis kafir, nganggep Muawiyah ya kafir, nganggep wong liya. Akhirnya atas nama kesalahan pula mereka enak saja mengatakan wong kafir itu halal darah. Paham ya? Itu kan satu kesalahan yang melahirkan tragedi. Anu marah ini kita tambah orang kesalahan sing lahirkan apa? Kowe nek wani dadi wong saleh tamar ma'ruf nahi mungkar bil hikmati wal mau'izatil hasan. Ora kok kesalahan sing melahirkan kebencian, melahirkan pembunuhan, melahirkan pembantaian. Kesalahan model. Model tahiyat masjid manis-manis ngrasa salat tahiyat. Nanti kalau guyon, lah kecuali kan hukum mbok rubah. Lah piye maksudnya? Apa salat tahiyat masjid dilihat jadi wajib? Rawani ku berubah hukum. Ya rawani ya wis. Ya rawani ya terus komen. Anggap aku ngamale akeh kira perlu salat apa. Tapi jenengan tokoh terus nak ditiru wong. Lah aku GR tokoh malah keliru aku ora tau nganggep bapakku tokoh kowe malah geger merakaruan. Wong aku ora salat akeh mesti wong do tetep salat. Mereka sholatnya krono pangeran, tak krono niru apa malah elek, tak sholatnya krono niru apa? Apa? Ngomong warai ikhlas barang. Mau ngalim kandiannya. Ibu teman kedua orang ulama garis kau pulau itu, ya sudah akhir itu dua. Maksudnya nak akhir itu, butuh orang ngalim tenan. Maksudnya itu kan gak gampang. Maksudnya itu kan butuh ilmu akhir. Paham? Jadi kulon itu membaca kitab ini sebagai wasiat, ya, sebagai suatu yang prinsip sekali. Bahwa mulai Nabi zaman Sugeng yang akhir hayatnya sering cerita fitnah. Fitnah itu dimulai cara pandang terhadap agama.
Dan itu tradisi mesti dimulai dari kelompok Soh. Pembunuhan dimulai saat orang-orang Khawarij merasa Ali, Muawiyah, Amr bin As meresah hanya dibunuh. Periode Husain juga begitu dibunuh oleh kelompok Yazid. Wah, kata sampai periode Timur Lain, sampai tragedi Demak Bintoro ketika Arya Penangsang kalian Sutowijoyo itu sampai saat ini terjadi partai. Dulu di Jepara pernah tragedi PKB dengan P3 sampai nama bunuh. Kita banyak punya tragedi kesalahan yang melahirkan apa? Makanya jangan semua dia itu di partai, malah kesaksalan. Kalau kok PKNU, Ahli Sunnah, PKB, NU, terus P3, Partai Islam. Ya kita setuju dengan partai-partai Islam. Tapi jangan semua dia di situ. Malah kok kesaksalan. Omongannya wong wajib panut tenan. Anak-anak kiai sing rapati partai ngono kan macam. Ana sing wani PDIP, ana sing wani Golkar, ana sing wani Gerindra. Wong kata anak saya itu saking seringnya saya melihat Gerindra. Bapak partinya Gerindra ya. Saya itu saking inginnya sebuah partai itu tidak disakralkan. Saya tidak P3, tidak Gerindra, tidak Golkar. Pokoknya jelas nilai. Mereka fatwa KPU dari golput haram. Orang ulama fatwa. Cuma aku sering guyon-guyon Gerindra. Partai yang lucu-lucu itu kan tenang. Ya artinya wah Gerindra hebat tenan. Kadang gitu protes jero nek sering ngene berita. Hebat tenan wong di dhuwit kok kampanye terus. Si akeh dhuwit ya. Nah, kita mau kampanye Ahli Sunnah kok, nah kita kampanye ning TV di akeh apa? Dhuwit. Hebat ora mesti bener. Aku meneh hebat tok, hebat kudu ya akeh hebat. Kamar ora ribet, aku ngomong kok ribet. Ndak kula cerita. Dalam tragedi-tragedi sejarah itu kemudian melahirkan kesalahan-kesalahan yang enggak boleh eksis. Ya, kesalahan itu jangan sampai eksis. Ya, kita harus niru Nabi itu bil hanifiyati samha. Bahwa agama ini mudah, agama ini familiar. Sampai familiar. Mudah dicerna, mudah dipahami, familiar. Sehingga agama itu tidak melahirkan kegundahan, tidak melahirkan tragedi, tidak melahirkan kecemasan sosial. Karena kita sudah trauma saat Khawarij bantai sinten Sayyidina. Kita trauma saat kelompok Rawafid di Iran kayak Syiah, di Irak kayak Sunni, semuanya saling bantai kayak enggak merasa dosa. Sama seperti orang Wahabi nyabi wong NU sing dungan kuburane Nabi hanya karena dianggap musyrik. Saat ini kita enak sebagai rahab, orang sampai dibantai. Paling disadui tak untuk polisi mereka ketuan do. Akhirnya wong NU diakali. Maca Quran mergo ora diusir. Ya, tapi wong NU malah dosa to, maca Quran kok niat ngakali polisi. Saiki Wahabi. Nak donga ibu maca Quran malah digo niatmu mbok. Malah pintu meneh malah. Iku malah keliru meneh cara kula nek niat maca Quran aja maca Quran, malah kula sing tersinggung lah iku malah jaran. Kaji-kaji do sering cerita kula, walah Gus nek ben donga teng raudha boten diusir polisi ibu maca Quran, tapi cangkemmu maca Quran buka apa? Ibu. Malah ngenyek pangeran gak. Karena mboten ngoten diusir. Maca Quran niat tenan apa susah? Susah. Lah ini kan artinya gini, saat ada fatwa bahwa wasilah itu syirik, toh atas nama kesalahan. Berarti kita punya rapot banyak, punya catatan banyak, betapa kesalahan sering melahirkan tragedi. Makanya kesalahan itu urusan pribadi. Kita buat takarrub ilallah, jangan untuk menvonis orang lain. Dewa kalau bolak-balik matur, gara-gara ke wiridan bersolat ijazah kiaimu, ayo kok terus muni maneta lalu wirid bahwa wong liya mbak anggap kethek kabeh karep pembi. Solehmu sepiro, wong Islam mbak arani kethek. Do ganjaran wiridan mbek ndaran liya kethek iku dosane wakeh ndarane wong liya kethek. Paling ganjaran wiridan muk piro. Itu men dihisab pangeran perkara ndaran wong liya kaya kethek. Lah ki milih ndi? Makanya kalau nak sholat ya sering wiridan, ya kadang wiridan. Memang kalau ulama itu disarankan begitu. Ulama loh ya. Kalau ada ulama memang bagi istiqomah. Loh Nabi kok terus hati-hati selesai. Kadang bersolat wiridan subhanallah yang telu terus wami'ah apa watama umi'ah la ilaha illallah wa akbar walillahil hamd.
Kadang mboten bar salam lam yamkus ila keberapa. Jadi bar salam gak jelas ngire. Wah ora jelas. Apa sih pusing. Saya apa dia arah di masalah memang gitu ora. Bisa kata mulane nganti ana riwayat model Muhammadiyah anak Nabi ra wiridan, ana riwayat model anak Nabi wiridan, ana riwayat model Thariqah wiridan dua. Lah itu kan nentokno musabbiqah iki. Teng riwayat hadis sosial mengene tok. Wa doi bamai hakaza. Ya kan ngeten to nek riwayat sosial kan ngeten bentuke. Dadi pucuke Ilham teng mriki. Lah kal Covid kaya wong sing nyekel angka 75 ada yang ngerti riwayat kayak riwayat itu. Wa yuharrikuha lan riwayat hadis lan nabi ngobahno musabbiha. Ngobahno nek eno kan ngene. Cara la ilaha illallah iki cara eno obah. Paham ya? Dadi yo pon ngene kok obah. Cara kelompok liya. Nggih boten. Lha ngarteno gawe gegere gak karuan. Lah sing kelompok eno ngenyek kok dosan. Dari kelompok sing obah, jelas-jelas riwayate wa harroka coba. Repot gak? Ngartine obah iku. Ya repot itu gale sendakep. Mbok dokter sapa neliti sosiologi nek sendakep lu ora gak pusing. Ana sing ngene, ana sing ngene. Ana sing ngene. Mergo nutupi iku wekate agam sing ilang. Tapi kok gegere ngono ku lha opo? Sendakep NU lho sampean teliti nek ora pusing. Kiai sak Indonesia beda-beda. Ana sing ngene, ana sing ngene, ana sing ngene. Ya itu kan menunjukkan betapa kebenaran saat kamu yakini secara ekstrim itu akan berakibat ekstrim. Coba kamu pakai standar fikih atau usul fikih, itu sunat. Selesai kan? Mau Pakistan sholat dengan itu, ya biasa. Kok bare? Lalu itu ulama mereka kata nak sholat ngeten. Nah dan Muhammad malah sholat kerja santri ini bareng dengan sholat. Lah Nabi malah lu ekstrim meneh, sholat ke hidung putune. Nggih boten. Piye carane sudah kemene nek gedong putu deh. Lendak kita memang butuh banyak materi tentang referensi itu. Kita tetap istiqomah, tapi kita harus banyak materi supaya tidak mudah menvonis pihak lain salah. Paling enggak kita tahu kalau itu sunat. Jadi ora usah geger coba-coba apa. Itu gale wiridan la ilaha illallah sing motor iku ora gede-gede dielponi. Terakhir ini dulu jantungin. Itu kan nama baru, itu anggap versi. Kita standar saja. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Kalau kita sudah meyakini la ilaha illallah ila haddin ilmi pada batas ilmu, sing layak balus syakka, satu kalimat tauhid yang kita putuskan bil ilmi, sing layak balus syakka, tidak mamang sama sekali, tidak tarbit sama sekali, ya sudah itu namanya juga mangkola ya Allah. Kita tidak perlu ekstrim pakai kepiah. Mergo ngene iku illallah iku nunjukno tauhid. Ya, sing nunjukno tauhid itu ora ana driji, ya mergo illallah iku. Mbok elo-elono lha apa? Apa nek ana drijimu terus ora ana sing nunjukno kalimat. Lah driji tak ketok. Ora omongan mbok sing apik. Sing wodo bandai cara kula serem sing dioban. Ora usah bener ta salah. Aku lagi takoki bener ndi pokoke serem sing dioban. Serem iku ora kan kudu bener. Makanya gini sih kalau cerita, kita harus kembali ke Quran hadis bahwa sebetulnya Nabi piyambak zaman Sugeng itu tidak punya baku ibadah yang jadi wajib. Nabi melakukan satu standar saja. Misalnya sholat dimulai dari takbir, ma'atu ma'minah, rukuk ma'atu ma'minah, i'tidal ma'at. Nah, itu semua, itu saja standar. Di luar itu tidak standar. Kadang gedong putune, umamah. Kadang Nabi maju mundur. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu sholat maju mundur? Saya tadi melihat surga, seakan-akan aku ingin maju. Tadi saya lihat neraka, maka saya menghindar.
Tapi sebagai basaria sholat lali barang lagi rakaat mulai. Ya Nabi memang kamu sholat itu bener loh, kadang salah. Rakaat mulai damai. Nah, sahabat yang di sopan kayak Abu Bakar Umar menengah. Tapi sahabat bedik-bedik. Ini sholat ajaran anyar pun Nabi lali. Sahabat yang bedik-bedik itu cerdas. Ini sholat ajaran anyar apa pancen Nabi lali. Nah untung. Artinya ada dugaan jangan-jangan ini ajaran baru. Jadi ini model azhar itu orang rakaat itu. Akhirnya sahabat di Rasulullah takut. Dulu adan dulu adan itu bawa tangannya. Berkata Nabi dulu, ya Rasulullah aku siroti sholat amnasita. Ini sholat model azhar apa jenengan lali. Dari Nabi, ya Nabi itu takut omong-omongan. Takut bisa petiane. Ahad kun makola Dzul Yaden. Tenang. Sing diomongno Dzul Yaden tenan, mak mau salat teng rakaat. Iki ya Rasul rakaat. Nabi dah sengatik meneh Allahu Akbar diterusno rakaat. Rakaat kan kula ora betul. Yo wis omong-omongan, yo wis takut. Nabi dah. Tambahin benar kok. Lho tak kono tuh pikir aku iki paham lho sing fanatik fikih. Kuwi mulane ulama fikih terus pusing. Omongan sing batal sing piye. Ya akhirnya diputusno. Omongan iku nak terkait dengan masalah salat lan apa-apa ora batal. Kok kaku ati ngomentari nabine ora pusing. Foto salat nabi hukum batal. Lucunya Nabi gak baleni patang rakaat boten, mau diterusno tok. Gitu gitu. Tak namung napa sih? Diterusno. Oh Nabi menio sudah sampai surul masjid. Ya takok. Ono riwayat Pak Nadarub Badahi lagi dari masjid jadi ya santai. Ya tenang jeng sing diomongno Sujatan. Nggih ya Rasul. Balik meneh. Terus takbir capek. Nabi nanti kudu atau kudu aja rubah. Nabi kudu apa piye? Aku lho ben gak ngono. Ben urusane dhewe dhewe. Tetap sholat tahiyat masjid lho, Mus. Mergo kowe subuh urung ngamal, aku wis mulai subuh. Mulai subuh sampai dhuwur ngamal sih. Awan-awan panas sik lon sholat to. Kowe kudu sholat tahiyat masjid. Tapi kalau ulama memang gitu untuk menjaga yang sunat biar tetap nama sunat. Makanya Rasulullah itu tidak pernah melakukan sunat terus karena takut dianggap wajib. Entah itu sholat, entah itu puasa. Kalau Nabi sampai konsisten melakukan akan dianggap nama wajib dan itu resiko bagi umat. Makanya termasuk tugas ulama adalah menjaga konstitusi sunat tetap sunat. Oh, paham ya? Wasit ya. Jadi gak terima wasit dari sunat. Iya sih wasit itu wasit. Wah gak garu. Kalau mengucap sampai ikut pama tak muruni nadrokani dalik. Pama mongko ing apa tak muru perintah panjenengane ingsun in adrokani. Lamun metu ini ingsun apa dari kamu kono zaman. Ya Rasulullah kalau fenomena itu saya temukan saya harus gimana? Kalau fenomena itu saya temukan saya harus gimana? Kalau dawuh sapa Nabi talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kula maca hadis niki teng ati kula mesti nangis niki. Talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Ben tepi ning mayoritas wong Islam wa imamahum lan imamin apa? Muslim. Artinya ketika fitnah ini sudah terjadi, gue melok kelompok mayoritas. Ini rumah tenan. Kalau mau hadis ini mesti nangis. Gue kudu melok kelompok mayoritas. Makanya kamu jangan mengikuti kebenaran yang sepihak atau yang minoritas. Misalnya gue ngerasa bener dewe, gue toriko aneh-aneh, gawe partai sing aneh-aneh. Gue kudu melok tren karena ini lebih menyelamatkan trennya umat Islam. Lalu gue sering ngaji tentang Bojonegoro aku rasa cocok NU atau Muhammadiyah lah, tapi aku tetap milih antara NU atau Muhammadiyah. Selama saya orang Indonesia, pilihan saya kalau dari NU ya Muhammadiyah. Soal saya ngeritik, tapi saya tidak akan memilih kelompok-kelompok yang aneh-aneh, meskipun mereka benar. Karena untuk menjaga tren, orang Islam harus menjaga tren jama'atul muslimin wal imamah.
Makanya kiai-kiai Toreko Mursyid itu rata-rata Golkar. Saya tidak dukung Golkar ya, jangan salah paham. Karena mereka sebenarnya hanya mengikuti mayoritas. Memang kalau ijazahnya orang-orang yang penuh strategi itu mesti milih mayoritas. Makanya kiai-kiai besar itu rata-rata milih partai yang mayoritas. Milih apa saja, model hidup yang mayoritas. Bukan urusan perilaku sosial juga gitu. Kiai kabeh sing alim roh kabeh, nak jubahan sunat serbanan sunat. Tapi rata-rata umum wong ketunan, kabinan biasa. Karena itu mayoritas wong Islam nganggo klambi kayak kula. Saya tahu nak serbanan sunat. Orang Mustafa tok sing ora nak serbanan sunat. Kula ngerti nak ketunan kaji buta sunat ngerti. Tapi rata-rata ulama itu memilih umumnya wong Islam. Biar tidak terjadi keguncangan, nggih. Tajam jamaatul muslimin. Ora jamaatul ulama to, nggih. Dewe Nabi jamaatul muslimin. Ikut tren umumnya wong Islam kuwi. Makanya ulama mulai wali songo sampai sama ngira rata-rata nak maca kayak umumnya. Lah ulama itu modal Mekar ngerti nak serbanan kabeh jubahan. Mulai sarungan gajah duduk damai tuku atlas, tuku klambi di pasar keturunan. Ya biasa saja. Memang kadang-kadang jubahan pas khotib misalnya ben serem ben sunat. Tapi mereka rata-rata trennya biasa. Cara berpakaian biasa. Perilaku sosialnya juga biasa. Sampai riyen saya Abi Bakar Sato sing aran ya anak guru-gurunya. Nak ngendikan teng Mbah Mun guru-guru kula punya sanad al ulama wal auliya yajruna majruna. Ciri utama ulama wali yajruna majruna. Cara berperilaku sosial kayak umumnya menu. Ya, termasuk diutang barang bos, tapi udah akeh-akeh. Umumnya uang diutang ya diutang. Lho nabi ketika budut diutang, tetakono kiye-kiye sing alim wae boten nggih Mas. Nabi ketika budut dia napa? Diutang. Nabi ku kabundut iki jek duwe gadean ala Yahudi. Karena Nabi ke umumnya ora dhewe ya utang. Ya dia tahu. Dicari-cari bojone ya biasa nggih, biasa. Mulang kamu terus Nabi ku steril enggak tentang umumnya. Karena justru dengan umumnya orang ini menjaga stabilitas umat Islam. Bayangkan kalau umat Islam itu nuruti kebenaran sejati. Berapa sih yang bisa melakukannya? Akhirnya kita ada menjadi sawadul azam, menjadi kelompok mayoritas. Karena yang benar memaksakan kebenaran ekstrim, kebenaran ideal. Nah, misalnya kabeh kiai cobaan serbanan, persis napa? Dari umat sing wong awam, jenengan mbah serbanan tantes manjen kiai. Mak kula iki cek rokan, bapak kula cek katokan cekak. Lah anak kula mondok anyaran terus serbanan omah kula rak koyo suasanane sepun. Bapak kula katokan cekak, mbok kula cek jarian. Anake mergo mondok coba. Nah, koyo gaduh-gaduh terus tau omah. Loh kamu jangan bayangkan serbanan sunat itu sepihak kalau kamu di pondok. Di pondok mayoritas serbanan mungkin kayak gak izin. Coba bayangkan mereka bin si A bin si B. Loh saya ini kiai sering survei, gue agak rasanya jadi kiai tenang, mau pengamat. Gue rasanya jadi kiai tenang, anak kiai. Beda gitu tetap. Artinya roh tenan cara survei. Kanca kula sing kiai nak padha kula Gus, kula kiai paling susah apakah aurat. Tapi ya enggak ada susah. Ibu kula niku pegawai negeri, pro kan? Bapak kula ge wong awam Gus pegawai negeri lah esuk katokan cekak kaosan olahraga. Lah gue agak ngrasa ning pondok enak wae bakat ora gawe mulai. Lah umpama iku mbok wajibno serbanan kaya ngene kaya apa suasana lah tapi nak santrine dhewe mbok sarungan mbek kaosan medel-medel kan padha mirip. Kan gak beda jauh. Artinya gak ganggu stabilitas. Ini ngaji tenan, kok bilang tapi tenan tak ilmu ini. Jare Nabi untuk ngadepi zaman sing ruwet itu ikuti mainstream, ikuti umum wong talzam jamaatul. Mulane saya bilang, saya selagi di Indonesia tetap milih antara NU atau Muhammadiyah. Soal saya kritik kalau ada yang salah, tapi saya di antaranya itu. Ya, kadang nggak salah, tak partai betul. Milih mayoritas tak Golkar PDIP, ada Demokrat. Wah, tak aku partai baru. Sangkemu tak kau sing umum wae lah. Niku Nabi saking jaga umume wong hatta Nabi itu secara pribadi ya diutang. Meskipun utang tidak akan menjadi syariat, tapi Nabi ya juruna masron. Malah ana cerita Sayyidina Umar sing nanti kula critakno jenengan iki. Ana wong menjadi-jadi sing wedok matur Sayyidina Umar. Warang sowan Sayyidina Umar pas bojone cedhek lawang dua.
Sampun ya Amirul Mukminin. Lho sampun ki urung matur kok sampun. Sampun ya Amirul urung matur kok sampun. Ono apa? Sampun. Lah iya apa urung matur? Rumah kula. Diburi Amirul Mukminin kadang disebar. Dene kok ape curhat perkara bojone dijuse ra karuan. Dibule Amirul Mukminin dijuse iku. Mulane kula nak kandha santri-santri kula, masalah bojo iku biasa. Lah aku munggoro nak bojoku kereng tara kereng ora isin wis biasa. Lah jare tangga-tangga kula Gus dina ambek bojo amen guyon perkara karo masa mung donya ku piye. Iku ngambil tak beno, pokoke kula niku biasa mawon. Mergo cara kula matur umar ya sampun iki. Oh, regane wong wedok iku judes. Iki kepen rubah tedir. Tantang ngono pangeran negeri wong wedok ngono iku. Ya biasa tuh jadi rawang biasa, capek tuh. Di rumah lawang lah, enggak itu kalau engkel montek di, pas itu yo engkel murah. Dia murah mau susah ini biasa saja. Artinya ya diruna madruna ini balik bahwa yang perilaku sosial mereka ya diruna madruna. Kayak umumnya wong terus tidak steril rendah, ya biasa ngalamin masalah-masalah sosial gitu ya. Paham ya? Ya itu tadi talzam jamaatul. Lalu ada seorang kiai torikoh besar. Ketika ditanya kenapa beliau gelukan. Tapi cuma ini sepihak ya, tidak bisa jadi hujjah. Tapi ini sepihak ya, saya catat ini sepihak, tidak bisa jadi hujjah. Itu alasannya talzam jamaatul muslimin. Ya saya ikut mayoritas. Itu buah yang kiai yang berbeda demikian. Ya pokoknya tren mayoritas. Kalau sekarang apa? Pokoknya ini mayoritas. Ternyata setelah dihitung strategi politik mengenak demikian. Misalnya kalau PDIP itu mayoritas, kemudian tidak ada kiainya. Golkar mayoritas, kemudian tidak ada kiainya. Demokrat mayoritas tidak ada kiainya. Karena kiai menyatu di partai kecil, partai Islam. Itu mayoritas ini kan tetap prakteknya nanti mimpin. Nah ini secara strategi. Karena ini mayoritas prakteknya kan tetap pegang kendali. Karena tidak ada orang soleh di sini, berarti yang memegang kendali kan orang tidak soleh semua. Bagaimana? Karena yang orang soleh merapat di kelompok soleh, stop tetap jadi minori. Orang ngomong ke partai kecil itu rasa tersinggung, nggak ada masalah. Cuma yang di kecil yang benar juga harus ada. Yaitu tadi kelompok kecil yang benar selalu ada. Wala yahurana kabilatu sahal. Jadi yang benar kecil juga harus tetap ada untuk menjaga konstitusi kebenaran. Bahwa kebenaran harus geruduk. Tapi yang di besar juga harus ada untuk menjaga talzam jamaatul muslim. Ya jadi ini kiai yang sholat serbanan pimpinan putih ya harus tetap ada untuk menjaga konstitusi bahwa kesunatan sholat pimpinan putih. Tapi kiai sholat saenake asal nutupi ora ya tetep ono. Nggo jaga konstitusi nak pakaian putih ra wajib, yang penting ora utuh. Paham ya? Jadi lho ndak harus sama-sama ada. Paham ya? Biar konstitusi ini tetap jalan, konstitusi umat di jalan, wajib ya apa? Kita harus ikut mayoritas, ikut mainstream, ikut umumnya orang. Tahu mau wong piye gitu. Lho kula nu wong alim lah di dalam kata anak kula sering tajak biasa. Kula nggih sering kali sampai to. Gus monggo jenengan urusi siapa? Ya saya ingin kayak umumnya wong Islam. Wong Islam ya anak tidak dhewe ra. Jadi kayak Rian dia terjangkal kalau ngajak anak pulau tembakan ini dia biasa. Ambil kisah mereka mesti ning pasar be anak ini dia biasa. Jadi bakal gitu. Kenapa gitu? Jajan dia anak-anak. Jajak nong itu liya bojo cemburu bener jajak anak-anak. Lah piye lho? Lah sing kira jajak anak-anake malah kadang jajak rodo malah repot. Cukup ya Pak. Tak gitu. Ayo njajak anak kok geger, anak jajak demenan geger lho. Aku senengane kok geger barang ora perlu digeger. Geger lho, musuh mulai kurang penggawean iki. Barang ora perlu digeger kok di. Mergo kula ya ana hadis sing talzam jamaatul ini wong Islam didong anake dhewe melok, masuk kene ulama lah yo umume wong ada. Kayak Nabi. Nabi kok nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin, pas salat ya umume mbah gedong putu ada amet. Itu kan kayak umumnya orang toh. Nabi sholat begitu putu kayak umumnya orang. Umumnya orang itu ya mbah digedongi putu. Wajar kan putu gelayutan ning mbah. Ora kok mbah men sepat. Kok ora matune.
Tambah ning Indonesia biasane ngono roh putu seneng roh mantune cepet. Iku tren. Mbah ning Indonesia trene ngono, seneng putu ora seneng man. Ora janjian kembar ning iki. Gara ora tuane. Oh nek ora janjian ning titik kembar. Wong ana putu iku berkat bapake kok gak gelem bapak. Wong hasil produksi bapak betes dhewe. Jadi talzam jama'atul muslimin harus ikut mayoritas. Geleng-geleng ya, orang Islam untuk menyiasati fitnah harus ikut mayoritas. Karena konstituen Islam, jamaah Islam akan terkendali saat orang dengan standar mayoritas. Kalau dengan standar kebenaran itu kadang aneh-aneh. Iya, atau kebenaran itu kadang harganya akan mahal. Jika tidak setiap orang kuat. Tapi kalau kebenaran yang samkah, yang murah kan setiap orang kuat. Misalnya kalau contoh sedekah. Jadi semua orang ini ngaji tenannya. Kulo bertanggung jawab tenan. Sedekah misalnya Mustafa ngekek duit kulo, Mas Romanto ngekek duit kulo. Mungkin kanggo medhit itu berat. Wong duit dikekek wong. Sehingga Islam mengajarkan sedekah itu sunnah. Tetap sunnah karena sedekah sunnah. Tapi Nabi oleh dawuh lucu. Sedekah itu sunnah, tapi paling apik dikekno keluarga, dikekno kerabat. Hatta matat ala fi simroatika sehingga barang sing mbokno bojong dhewe ya itu. Iku bukti bahwa Nabi oke lah kebenaran adalah sedekah ning kiai, ning habib, ning ulama, ning tonggo. Tapi termasuk kebenaran pula dan alamat prinsip termasuk dihitung sedekah saat kowe nyukupi bojo, nyukupi anak ente. Artinya pikiran sini kan umum, wong medhit lah menerima. Paham ya? Pikiran ini kan umum, wong medhit lah menerima. Mereka nak pikiran umum dikekno wong, golek angel dikekno. Ya iya toh, nak kaya Romanto ra sedekah wong ku pikirane lan nak rugi malah enak nafsirune ra duwe. Luwe gampang oleh nafsiri. Itu Nabi, sampai Nabi ngendikan hatta matas ala fifin ro'atika. Sehingga apa yang kamu berikan ke istri kamu. Nanti kalau nanti gak ada tonggo kabudut, kalau akan melepas jenazah, kalau bilang, mugi-mugi warisan itu berkah, kangge sedekah. Buatan kedah sedekah dengan suka ana masjid di madrasah. Warisan ini sangat menghidupi keluarga, menjadi sedekah mayit. Karena dari dulu Nabi ngitung sedekah itu termasuk kepada keluarga. Ya selalu rakama ada yang sikun, kelemahan faktumin khairin, urutannya sendiri valil waliden, walak. Justru sedekah terbaik adalah yang ke keluarga. Valil waliden apa walak? Itu kan umum, pikiran itu kan. Karena untuk pikiran ke orang lain itu butuh soleh beneran. Butuh soleh lebih lagi gitu tingkatnya. Tapi kan tidak batu umum, paham ya? Tapi mesti sepele kok kan. Ndak kula cerita betapa Islam itu mengadopsi cara berpikir umumnya. Wah, umumnya wong atau anak duwe berat kecuali ning keluarga. Paham ya? Ya meskipun itu tadi ya tentu tetap ada haknya Nabi, haknya Allah, Rasul dan sebagainya itu tetap. Ya makanya itu talzam jama'atul. Jadi kalau gak ada sanad mutasil bahwa dulu mulai kiai-kiai dulu sampai yang ngarang ya anak guru-gurunya dulu punya kaidah gitu. Al ulama wal auliya yajruna mas. Ciri utama ulama para wali adalah apa? Yajruna apa? Maksudnya cara perilaku sosial kayak umumnya. Paham ya? Mohon kalau terus nanti. Salzam jama'atul muslimin. Wa imamahu lan pemimpinnya wong Islam. Ya itu tadi. Kalau secara politik sudah ada yang menang ya harus kita akui. Atau secara kultural dia yang sudah mimpin ya kita akui. Ojo mau protang-protong ra gelem ngako. Qultu fa illam yakun lakum jama'atun wala imamun. Nah saniki mboten enten kelompok ya ora ono imam. Wah niku sing repot nek ora ono sekolah dawuh sapa nabi tapi iki enggak akan terjadi lah. Sekarang sudah akan masih belum. Fatazil mongko mecato siratil kalsira kok engkon kono kelompok kula gak bani sira. Walau anta adus najan yen to nyokot sira bi asisa cerotin kelan pokok iku. Hatta yudika kal mautu sing metu ika ing sira kal mautu kematian kok anta halite sira kok ala dalika ing atase mengkono-mengkono ujlah atau ing atase mengkono-mengkono bisa. Tapi ini tidak akan ya. Untuk kelompok sekarang sudah akan. Kita harus tetap pokoknya ngaji kula tetap ngijazah ini. Kita harus tetap talzam jama'atul muslimin wa
Kita harus ikut apa? Mayoritas. Bahwa kalian secara pribadi berimprovisasi untuk kesalahan pribadi itu monggo. Kan apa susahnya sih? Ini kalau contoh nama misalnya kasus J. Fuad, J. Fauzan karena dia hafal Quran. Dia kalau bunyi dari Quran semuanya. Apa susahnya saat partai umumnya wong? Kita tetap improvisasi kesalahan pribadi. Misalnya kasus pulau sebagai ulama, partai umumnya wong, perilaku sosial umumnya wong. Soal saya nanti malam kepengen privasi baik pengiran dia mong. Gak apa susah ya, kita kan tidak perlu memaksa orang lain. Kesalahannya bentuknya ngatamno Quran tiap wengi. Kita nggak bisa maksa orang lain kesalahannya bentuknya ngatamno Quran tiap minggu, tiap tahu. Paham ya? Itu urusan kesalahan kamu masing. Tapi yang penting kita harus ikut. Talzam jama'atal. Nah ini sirine kena opo ulama-ulama alim rata-rata cara berpakaian biasa, tutur katane biasa, misal barang biasa, ora terus sopan nggih dari apa nggih monggo ora ono wong alim ngono. Tata tetap terus bawa ngawon. Mereka macam kudu ikut umumnya mayoritas. Dan Nabi sendiri begitu. Nabi Dewi nak kuapati be uang sakilat ka umum ibu mesti sial dia anak kok kowe piye. Jadi Nabi nak rasa sahabat uga prospek dari sakilat ka umum ibu sial dengan dia anak kok kowe. Lu itu artinya umumnya orang-orang Arab memang kalau kecewa bilang sakilat ka. Dan sampean juga hati-hati sokai Nabi sering ngedikan wailah waihak sakilat ka umum. Masa mau Nabi terus sopan, terus buatin dia aja kok. Dia nak sahabat kok aneh-aneh orang masuk akal. Sakilat ka umum sial mbok muda anak kok kowe. Sial mbok. Dia anak kok apa? Kowe. Ya liya koyo apa. Artinya ya kayak umumnya orang, memang dalam dialek Arab biasa napa wailat. Ngati-ngati biasa. Mulane iya itu di satu sisi cerita Nabi wa akhlake apik, di sisi yang lain gelem ra gelem maknani wailak waihat ya gawe Nabi. Ya saat ini dengan sini sampean ngerti karena Nabi juga cara berbahasa seringkali ngikut umumnya orang. Meskipun Nabi tentu di kelas tertentu kayak Uti itu Jawa Mi'al, tentu Nabi tetap punya kelas tertentu bahwa bobot ngendikannya tetap beda. Iya, podo-podo guyon tetap bobotnya orang alim sama ndak tetap beda. Tapi guyonnya tetap guyon. Oh, Nabi nate ditamoni tiyang tuwek ngono. Bareng pertama Nabi tuwek wis nunuk-nunuk dari Nabi. Wis ana kene ora usah kesusu mulai. Lah mengke mulai terus Bu, ya kok tak panane unta. Bareng ngono wayahe mulai dipek unta tuwek, mbek sahabat itu dipono unta iku. Nabi, la untane kok tuwek dari anak unta. Apa nak unta tuwek terus anake unta. Apa nak tuwek terus gak anake? Apa nak unta tuwek terus anake daran ayo ora. Mergo pikirane wong iku nek anake unta kuwi dari Nabi lah ya apa nak tuwek terus gak anake. Ya Nabi ke guyon gitu. Lho niku sok ae. Sampai kau diiyat itu duwe kitab karangan Mizahun Nabi, guyon-guyonane Kanjeng Nabi wong sering guyon. Ya Nabi ono sahabat rapi kliru di Senen. Kowe potongane seneng. Kenapa? Dari Nabi. Rapi ya Rasulullah. Dikran am taiban. Rawan apa? Dari alasan kula kenapa bojo kula men dolanan. Kula mboten antek. Bojo kula tak kandhani nek mimpin ra oleh. Tapi nek dolanan oleh. Nah, itu kalau TV, kalau tuh kalau boleh nak dolanan oleh, jangan game tak suka nak, nak mimpin oleh, gong wis mimpin oleh cara hati, nak dolanan oleh, saya tidak nonton dolanan betul, dari nanti, kalau berapi ya tuh, pikiran apa event, rodo atau perawan tuh, rodo ya Rasulullah, waduh halal pikiran tuh lah ibu kawan, rapi ku perawan, jadi urip dolanan, kau nggak rodo pikirannya duit. Nak perawan nak senengane yo dolanan ning mall, bedol pasar malam to kan. Itu hadis to lho, sama nek itu. Gitu nggih. Allah fikron. Lho niku istilah Nabi Allah fikron tola ibuka wa yula ibu. Tujuane perawan mau ben dijak dolan. Jadi Nabi menghendaki dalam Islam urusan kawin urusane dolanan. Ora urusane serius ke gowo apa? Aku gowo mana biasa mlebu rene pira-pira kowe keangkat dadi kiai malah mangan serius. Ini kowe serius. Ora oleh wong omah-omah ngomong bakat sing serius. Nah, jane omah-omah kenapa kowe rapi lho? Jeneng wong lanang seneng wedok. Kenapa milih anake jenengan lho niku takdir. Oh, takdir. Lah kok nikah dhewe masalah kawin kan yo mung guyon, iku omongan guyon.
La sami'ani wala tariqani illa biqada in baqadar wa ajalu minawa ikut sabar. Rumah aku tak rukuk-rukuk tenan jebule mau cerita wong lanang wedok loro iki kumpul ora pisah kecuali kodok. Ngono nek ora tobat. Regane kae mangsamu kata-kata niki, ra ngono tok. La sami'ani wala tariqani illa biqada in wa kita minawa ikut sabar. Ngono tok. Rumah tamu piye khotbah nikah. Tani teng daerah kula jarang wonten khotbah nikah kiye ne kula. Khotbah nikah mboten ke. Lagi kepengin to ora. Kita ora serem-sereman ora usah. Kalau khotbah nikah ya sangger kon ngandani ya. Jangan kadang-kadang nikah sesuai kawin itu ya latihan urip, ana tukaran jadi nikmati, ra di dhuwit jadi nikmati. Monggo ora anyaran rapi ra di dhuwit. Ini biasa mawon zaman rapi ora duwe. Kita ini kan punya keturunan melarat yang wis mulai nenek moyang. Kok melarat kaget kuwi. Wong kula tak latih tenan. Mbah-mbah kita wis melarat kah? Kulon Pak mobil ge biasa, ngebis ge biasa, nggih. Kula urip wis biasa mam. Ya itu ya, dari Nabi halal dikron, tula ibuka yul. Alasannya Nabi itu anehnya biar kamu bisa dolanan, mula abad. Itu kan hebat sekali Nabi. Karena semua konflik keluarga adalah dimulai bojo bocah bakat barang sing seri. Lah yo lek kakakku untuk warisan niku aku orang tuh, sing wedok yang ngono critane yo makku lho Mas, monggo nul warisan aku ora tau dibagi. Wakile padha persen tengah. Aku ora boten ate bakat. Bojo kula tak sikit. Umpama kowe go warisan tak omong, nek go jajan oleh. Nek go niat tuku-tuku ora oleh haram. Nah, aku diwariskan tak beda jajan. Warisan nah seket juta, aku nyate. Pokoknya agak guyon terus. Saya itu untuk menghindari ngomong seri. Aku nyate. Rancen aku ngalim, beda dhewe ngalim ora tenan asal itu. Halal fikron, dola juga. Mergo nak perawan senane dolan. Lah jajal ya, kowe nak rabi rondo utawa wong sedhi, njale nukokno kalung 6 juta. Perawan yo es krim tok. Betapa murahnya, aku ngono ora karo bantu kono es krim. Aksesoris ning Malioboro yo wis ten. Temen. Pemane anak cah kota, yo delok biskop tok ayat-ayat cinta wah murah, mau 20.000. Engko kula nak yo dolan produk ayat-ayat cinta dolan to. Totok dek iki jenis dolanan 20.000 wis ten. Wah serius yo gelang malah regane pi. Lho ilmu tenan iki. Mboten ngakali ono hadise. Jawa Nabi seperti Allah dikron tula ibuka wayula. Ibu yo rabi ku perawan nah, ben kowe yo iso dolanan ndekne dolanan mbekku. Intine wong mama nek iso bahasane urusan mula aba, urusan dolan. Lho to, akeh sing tersinggung to mergo biasa serius to. Sing ngongkon sapa? Oh, perawan tuh kalau SD bersumpah nih rakaruan tuh kalau aksesoris gitu kan, jalan-jalan kan, gue jadi serius, tuh kalem aja, mereka investasi nara di duit didol, wah, bareng tuku kadol uri-uri, ya, sing ngongkon so, sing ngongkon diajaran ngono, makanya bojo kula misalnya cek kalem bilang tak omongin, nak niatan dolanan tak tukono, tapi nak niatan investasi mau, nak sing dolanan tak turutin. Ya, ini kan ajaran aneh, orang aneh, bener ya aku itu. Lho tenan iki ilmu lho, iki dhewe nabi lho, mboten guyon lho. Halan apa? Jadi kok praktekno. Lah wis kesuwen bocah serius. Puluhan bocah apa? Ora satu ya. Aman total. Bojo kita posisine kok manajer amen tukaran ben ngaudit. Awulan cilik sakmene dadi sakmene mbok go apa akhire kancane tersangka cah. Apa jajar mbek kanca lali seneng kok. Mau tak akeh wong akeh gara-gara serius ae. Tak akeh wong. Nek bojo latih, Dik, duwe iku mau kertas ditulisi, kadang ana sing ditulisi 100.000, ana sing 50. Jadi nek seneng duwe seneng kertas tulisan ae ngono ta. Yo gue latihan mula abah iku ben apa dolan. Betul itu nunjuk bahwa agama itu
Kayak umumnya orang itu ingin punya istri apa kan ingin santai, ingin rileks. Karena kita ingin punya istri, ingin rileks. Orang dhewe lihat sunan apa ilaiha. Bisa sukun itu cara bahasa intelektual bisa rileks. Ya, tujuannya kawin apa lihat sunan? Bisa rileks. Tapi gara-gara budak bakat serius rileks apaan? Untuk talan warisan, dia gawa piro, aku gawa. Terus naik mureng-mureng, gue gawa ikut tok. Malah lorong, sing ngongkon sapa. Akhirnya bahasane kok di. Pak, jadi ini pokoknya talzam sama muslimin apa? Oleh Imam